Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin. Al-Karamun dan Muhtaramun, Bapak para dewan guru yang saya muliakan, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya pada pagi hari yang sangat barakah ini kita bisa dipertemukan, kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk bersama-sama kita mengaji, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini nantinya tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam hati-hatinya kita layangkan ke junjungan Nabi alam besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada beliau, nantinya kita termasuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dewan guru yang muliakan, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini, kata pepatah tak kenal berkata saya. Maka perlu sekiranya saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar tahu, siapa tahu nanti ketemu di jalan, ya, siapa tahu kebetulan lewat depan rumah saya sehingga nanti bisa mampir. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama Haji Ahmad Nurdin SAG MSD. Itulah saya. Tempat lahir dan alamat, saya lahir di Dusun Lemboke. Ada yang tahu Dusun Lemboke? Dusun Lemboke, Desa Babus Salam, Kecamatan Grung. Atau persis 1 kilo ke timur dari kantor Bupati Bapak. Dusun pertama itu namanya Dusun Lemboke, Desa Babus Salam. Saya lahir tahun 73. Berarti saya bisa termasuk orang tua ya. 73 berarti umur saya sekarang sudah 49 tahun. Sudah tua. Kemudian saya dulu sekolahnya SD di SDN Lemboke, kemudian sanawiyahnya melanjutkan di Pondok Pesantren Ahmad Salahuddin di Kediri. Tamat sanawiyah, saya kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA IAI Ibrahimi, ya, SMA Ibrahimi Situbondo. Saya masuk SMA, tapi di sana wajib masuk 2 kali sekolahnya, sekolah diniyah dan sekolah umum. Saya masuk kelas 1 SMA, tapi diterimanya di kelas 4 MI. Ibtidaiyah,
Saya diterima di kelas 4 MI, tidak iya. Tapi sorenya umumnya sama sudah kelas 1 SMA. Harus tes dulu kemampuan mengajinya, kemampuan baca kitabnya. Alhamdulillah terima kelas 4 MI. Tapi tergantung kemampuan, alhamdulillah 1 tahun saya bisa selesai MI-nya. Boleh loncat-loncat. Langsung masuk sana. Iya, mereka sudah punya ijazah SD, ijazah MI, dan ijazah sanawiyah. Alhamdulillah saya selesai madrasah sanawiyahnya. Jadi sudah punya 2 ijazah sanawiyah dan punya ijazah SMA. Saya kuliah sama masuk aliyah juga, tapi tidak sempat selesai aliyahnya, saya sudah selesai kuliahnya. Jadi alhamdulillah saya dari kecil sudah mondok, mulai tamat SD sudah mondok sampai S1 di IAI Ibrahimi, Institut Agama Islam Ibrahimi. Kemudian S2-nya melanjutkan di UIN Mataram tahun 2016. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita hidup ini semakin tinggi pendidikan kita, otomatis kehidupan kita itu akan semakin baik. Semakin rendah pendidikan kita, otomatis kehidupan kita semakin susah. Kata kuncinya, maka sekolahlah setinggi-tingginya, raihlah cita-citamu setinggi-tingginya. Caranya gimana? Dengan bersekolah. Jangan kawin dulu. Ya, tak boleh kawin dulu. Harus selesaikan sekolahnya. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi pendidikannya, jodohnya juga semakin baik. Gitu. Makanya jangan nikah dulu kalau belum selesai sekolah, belum selesai kuliah. Kemudian saya punya istri satu. Baru cuma punya satu. Dan insya Allah satu untuk selamanya. Istri saya juga guru. Juga ada S1. Tak mungkin dong saya akan mencari yang ada tamatan SMA sementara saya sarjana. Pasti saya akan mencari yang sama-sama sarjana. Jadi hidup itu akan begitu, akan sepuh, akan mencari yang sama. Istri saya guru, dia ngajar di SDN 2 Guru Utara, ngajar di Guru Utara. Saya punya 4 orang anak. Nanti bisa daftar dari menantu saya. Siapa tahu ada yang belum. Yang pertama cowok. Sekarang kelas 2 Adia. Dia pondok di pondok pesantren Darul Lubuh Dakwah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Baru sekarang kelas 2. Yang nomor 2 cewek, sekarang baru naik kelas 2 sanawiyah. Pondok di pondok pesantren Salafiyah Syariah Sukoharjo Situbondo. Yang nomor 3 cowok, sekarang baru kelas 5 SD. Dan yang terakhir cewek. Cowok cewek. Sekarang baru umur 3 tahun. Tapi orangnya cantik. Namanya Sophie. Namanya Kayala Ayah Sophie. Dan paling kecil. Alhamdulillah sampai hari ini kami baik-baik saja.
insya Allah sakinah mawaddah. Dan jabatan saya saat ini adalah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuripan. Siapa saja orang Kuripan, insya Allah pasti kenal sama saya ya. Karena setiap hari pasti turun ke dusun-dusun untuk pergi menikahkan. Dan alhamdulillah yang boleh saya nikahkan itu adalah yang mencukupi umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa pernikahan itu boleh dilaksanakan dengan catatan pada pasal 16 bahwa umur perempuan itu 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Yang kemudian Undang-Undang pasal 16 itu diamandemen atau dirubah ya, dengan pasal 17 tahun 2014 atau 2016. Apa bunyi perubahannya? Coba tentang umur pernikahan, usia pernikahannya, bahwa umur perempuan untuk boleh menikah itu minimal 19 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan itu dikatakan dewasa, sudah mampu berpikir dengan baik apabila sudah memiliki atau sudah sampai pada usia 19 tahun. Baru bisa pernikahannya tercatat di kantor urusan agama. Bagaimana kalau umurnya kurang dari 19 tahun? Bahkan dia tidak bisa tercatat di kantor urusan agama atau tidak dicatat di KUA atau tidak memiliki hukum nikah. Sementara hukum nikah ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat secara hukum kepada setiap orang yang akan melakukan pernikahan. Kalau orang yang menikah maka akan dilindungi oleh hukum. Tapi kalau tidak memiliki hukum nikah maka akan tidak dilindungi oleh hukum. Satu contoh kasus. Kemarin-kemarin ini ada seorang perempuan muda cantik, datang ke kantor. Orangnya cantik, putih, tapi matanya hitam, matanya merah, di sekeliling matanya di pipinya juga lebar. Saya tanya, kenapa? Karena saya dipukul oleh suami saya. Astagfirullahaladzim. Saya sedih melihatnya. Kasihan kita. Matanya merah, di sekeliling matanya hitam, di pipinya juga agak hitam-hitam. Bahkan jalannya bengkok-bengkok. Kenapa? Karena ditendang sama suami. Terus bagaimana? Ini artinya KDRT, kekerasan dalam rumah. Saya bilang laporkan saja sama polisi yang tahu rasa itu suami. Apa jawabannya? Saya sudah lapor Pak ke kantor polisi. Terus saya disuruh kantor KUA. Kenapa? Saya diterima.
Lapornya tidak diterima. Kenapa? Apa yang dilakukan polisinya? Buku nikahnya mana? Tidak punya pak. Kenapa kau tidak punya buku nikah? Karena umurnya belum. Maka polisi sebagai penegak hukum tidak bisa berbuat apa. Dasarnya, ya. Kali ini kan istrinya yang melapor, yang dilaporkan suaminya. Tapi mana buktinya kalau ada ini suami istri? Mana buku nikahnya? Tidak ada pak. Maka secara undang-undang maka dia belum menjadi suami istri. Maka istrinya itu tidak bisa melaporkan suami. Kan kasihan. Ya, sangat-sangat kasihan. Sudah KR dari RT, dipukul, diterang segala macam, lapor pun tidak bisa dilayani. Kenapa? Karena tidak punya bukti. Akhirnya masa bilang, kami pun juga tidak bisa berbuat apa. Kenapa? Karena dia tidak punya bukti hukum yang ada. Itu hukum nikah. Ini salah satu penyebab, salah satu dampak dari orang menikah dengan pernikahan ini. Dan bisa dilindungi sama hukum. Oleh karena itu maka pernikahan itu akan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah apabila mereka sudah dewasa, sudah mampu berpikir, sudah mampu mengontrol emosinya, sehingga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Banyak lagi kasus yang lain. Datang ke kantor melapor, kenapa sudah tidak kuat? Kenapa? Karena tidak pernah diberikan nafkah sama suami. Nah, sudah 2 tahun Pak menikah, tapi tidak pernah dinafkahi. Kerja saya selama ini siapa? Mertua saya Pak. Suami kerjanya apa? Tidak kerja Pak. Umur berapa? Masih kurang. Jadi sangat berdampak besar dalam kehidupan kalau orang punya menikah belum mencukupi. Kemudian keluarlah Perda NTB nomor 23 tahun 2001, peraturan daerah tentang pernikahan di bawah umur. Dalam perda ini diatur, jadi barang siapa aparat yang membantu pernikahan di bawah umur maka akan diberikan sanksi. Apa sanksinya? Pertama, dia akan dikenai denda 5 juta rupiah. Yang kedua, mereka akan dipecat secara tidak hormat. Kemudian yang nomor 3, mereka akan dipenjara minimal 6 bulan. Bagi aparat yang membantu pernikahan di bawah umur. Siapa aparat itu? Ya mulai dari Pak Camat, Pak Sekretaris Camat, terus ke bawah kepala desa, Pak Kadus, Pak RT, Pak KUA dan stafnya, penghulu, penyuluh dan semuanya. Kalau berani membantu pernikahan di bawah umur maka dia itu sanksinya. Ya makanya kalau ada seorang perempuan menikah atau seorang laki-laki menikah di bawah umur, otomatis tidak ada yang berani dan terus si Kadus, dan terus si RT, dan beri terus. Karena kalau dia dibantu maka mereka
susah. Tentara dengan Luwu, tentara Kapitan Bali, tentara dengan sejati Selabaran. Bahkan nanti orang tua yang menikah anaknya bisa juga kena sanksi hukum, bisa juga di penjara. Maka akan berdampak kepada seluruh kehidupan. Oleh karena itu, maka tuntutlah ilmu setinggi, gapailah kita harus setinggi. Dengan cara gimana? Sekolah dan sekolah. Insya Allah semakin baik ketika kita kehidupan kita semakin baik. Anak Nabi yang saya cintai dan hormati, yang saya banggakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak atau pernikahan dini. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut, gimana? Ada yang bertanya? Oh, boleh saya. Ustaznya bertanya dulu nih. Gak apa-apa. Ini kan jadi ke datang polisi ditolak laporannya, dikawal tidak terbukti dituduhkan. Sedangkan perkaranya dari proses begitu. Apakah tidak dilihat bahwa ini sebagai manusia biasa yang melakukan kekerasan begitu terhadap perempuan, laki melakukan kekerasan terhadap perempuan itu terlepas dari apakah dia sudah menikah atau belum begitu. Tetap tidak ada laporan dari proses. Baik, bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi kita hidup di negara ya, yang ada undang-undangnya. Maka penegak hukum juga akan bertindak berdasarkan hukumnya yang ada. Polisi dasarnya bertindak apa? Tidak ada. Dia melaporkan suaminya. Mana suaminya? Mana bukti yang ada suami istri? Suami istri itu hanya bisa dibuktikan kalau dia punya buku. Kenapa mereka tidak bisa punya buku nikah? Karena memang pernikahannya di bawah. Itulah resikonya. Makanya jangan sampai menikah di bawah. Sekolah harus sampai selesai. Bila perlu sampai kuliahnya selesai. Siapa yang rugi? Tentu diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak taat pada hukumnya. Hanya menjadi sebuah pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan pernikahan. Tidak ada. Boleh bagaimana? Tetap kerasa dalam rumah tangga. Iya, karena buktinya tidak ada anak, ada yang bukan suaminya. Bukti suaminya tidak ada. Karena tidak punya hukum. Iya, betul. Tapi dasar pelaporannya sebagai suami istrinya sudah berlaku. Nah, itulah namanya kalau orang pernikahan. Makanya jangan sekali-kali kalian untuk melakukan pernikahan dini. Kenapa? Karena dampaknya yang terlalu besar. Kan banyak faktor yang melatar belakang. Kenapa kok terjadi pernikahan ini? Ada 8 faktor yang menyebabkan banyaknya atau meningkatnya pernikahan ini. Itu hasil penelitian yang dilakukan, ya. Terutama di NTB, angka pernikahan paling tinggi di NTB, salah satu provinsi yang angka pernikahan ini tinggi, salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, angka pernikahan ini paling tinggi
itu ada di Lombok Barat. Di Lombok Barat angka pernikahan dini yang paling tinggi itu ada di kecamatan Sekotong. Jadi Sekotong ini adalah salah satu kecamatan yang pernikahan dini yang paling tinggi di Lombok Barat. Salah banyak faktor penyebabnya. Kenapa? Karena Sekotong ini daerahnya terlalu luas. Kemudian banyak daerah-daerah yang tertinggal atau banyak daerah-daerah yang berada di atas pegunungan yang tidak terjangkau oleh sekolah. Akhirnya begitu mereka bisa tamat SD, itu sekolahnya jauh. Tamat SD, lingkungan juga seperti itu. Gagal pegawai dalam kau, dalam samping, ya. Lingkungannya seperti itu. Akhirnya begitu tamat SD, malas melanjutkan sekolah dia jauh, kecuali pergi ke pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren Nurul. Kalau seperti itu akhirnya terjadi. Maka itu satu faktornya kenapa kemudian di Sekotong itu banyak sekali pernikahan dan juga tidak tercatat, terutama yang tinggal di daerah pegunungan yang jauh dari keramaian. Nah, daerah gunung banyak, terutama di desa Kedaru. Itu sangat di atas gunung. Belum lagi masuk pelosok-pelosoknya. Yang secara kebetulan saya juga pernah bertugas di KUA Kecamatan Sekotong. Daerah yang jauh. Kalau saya pergi nikahan, habis asar pernikahannya, pulangnya jam 2 pasti malam. Jadi begitu. Karena apa? Karena lebih dekat saya pulang dari kantor ke rumah daripada pergi menikahkan. Di masih di jam adat atau kawinan aja oleh jam karena luasnya wilayah Sekotong. Pasti pulangnya malam. Ada jam 9, ada jam 10, karena terlalu jauh-jauh wilayah. Ini salah satu NTB menjadi daerah yang banyak dari pernikahan. Ya, ada di Lombok Barat ya kecamatan. Kalau Kuripan alhamdulillah. Walaupun ada juga tapi tidak terlalu signifikan. Ya. Kenapa? Karena sekarang di Kuripan sudah banyak sekolah-sekolah, banyak pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah pernikahan ini bisa ditekan, ya. Tidak seperti kecamatan-kecamatan ya, terutama kecamatan Sekotong yang angka tertinggi pernikahan ini. Nah, ada 8 faktor yang menjadi penyebab pernikahan ini atau perkawinan. Yang pertama faktor sosial. Dari faktor sosial ya. Nah, faktor sosial ini sangat besar pengaruhnya terhadap pernikahan ini. Seperti ada pengaruh lingkungan. Nah, contoh di Bali nike, di Gobuk nike, di dusun nike, ya. Wah biasa, batal pada akhir bilu-biluan. Itu faktor lingkungan. Atau faktor yang lain misalnya ada tekanan dari orang tua, misalnya dia patuh aja dengan kawan, kira siap aja dengan kawan. Nah, akhirnya kan harus berani sekali-kali. Itu bisa terjadi ya. Atau juga ada kaitannya ya, hubungan mereka tidak direstui sama orang tua. Akhirnya kan harus sekali-kali berani. Padahal dia tidak pernah berpikir ke depannya seperti apa. Ini namanya pengaruh sosial, pengaruh lingkungan, ya. Pengaruh yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat. Tapi kalau diperulang, alhamdulillah
Kenapa? Karena sudah banyak orang yang sekolah, banyak orang yang berpendidikan tinggi, sehingga angka pernikahan di bawah umur sangat jarang terjadi. Nah, ini salah satu faktornya ya, faktor sosial. Yang nomor dua, faktor kesehatan. Apa hubungannya faktor kesehatan dengan pernikahan? Nah, faktor kesehatan dimaksud di sini adalah karena terjadi hamil duluan. Biasanya karena faktor hamil duluan atau tabrakan. Biasa mobil tabrakan. Mana penyebabnya? Keluhan. Nah, ini penyebabnya banyak orang yang hamil duluan karena salah cara berpacaran. Ya, karena sudah hamil, akhirnya apa yang terjadi? Mau tidak mau harus menikah. Padahal mereka umurnya masih belum cukup. Nah, ini kaitannya dengan pergaulan, ya, faktor pergaulan. Apalagi sekarang semua anak juga HP. Di HP ini ya, bisa kita menjadi baik, bisa juga menjadi tidak baik. Tergantung bagaimana kita menggunakan HP. Karena banyak tontonan-tontonan ya, yang tidak baik di HP. Kan banyak juga tontonan-tontonan yang sangat baik di HP. Nah, kadang-kadang lebih senang buat tontonan-tontonan yang tidak baik. Akhirnya itu yang sering terjadi. Akhirnya mereka jadi pacarnya kebablasan. Akhirnya mereka hamil duluan. Ujung-ujungnya terpaksa harus menikah. Nah, ini resikonya juga besar. Karena hamil duluan, yang anak benar sehat. Jadi duluan, udah jadi banyak susah. Turun kreditnya. Berikutnya nomor 3, pola asuh keluarga banyak salah. Artinya terlalu banyak tekanan-tekanan kepada anaknya. Pola asuh keluarga yang salah. Contoh misalnya, orang tuanya bercerai. Akhir anak ini tidak punya tempat di mana dia harus berlindung. Sehingga kasih orang tua juga tidak ada. Karena orang tuanya bercerai. Ada juga anak-anak yang orang tuanya bercerai, tapi mereka tidak tinggal bersama salah satu orang tuanya. Hanya tinggal sama neneknya, tinggal sama kakeknya, atau tinggal sama keluarga yang lain, sehingga tidak ada kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab ya, terjadinya pernikahan ini karena pola asuh keluarga yang salah. Silakan. Akhirnya anaknya menjadi apa? Tadi rumah atau berapa ribu. Akhirnya mikir macam-macam, peduli. Akhirnya jadi salah satu penyebab banyaknya terjadi atau meninggalnya pernikahan ini karena pola asuh keluarga yang salah. Yang nomor 4, faktor ekonomi. Nah, ini biasanya paling banyak faktor ekonomi ya, sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya. Mudah berdari anak kan boleh perangkat kembali. Hanya anaknya akan dipaksa untuk menikah. Ini juga bisa menjadi penyebab pernikahan ini. Tersulut-sulut berani dengan Tuhan untuk mengurangi beban hidupnya. Nah, ini menjadi penyebab terjadinya pernikahan ini. Yang nomor 5, kemudahan akses informasi. Nah, ini yang sedang banyak terjadi sekarang ini ya.
dan faktor yang paling banyak pengaruhnya terhadap pernikahan usia anak atau pernikahan ini. Dari mana kita bisa buka HP? Dengan HP Android ini kita bisa akses semua informasi yang ada. Kita bisa melihat semua apa yang bisa terjadi. Nah, kemudian kecenderungan anak-anak ini, makanya kalau sekolah tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa. Kalau di sini kasih bawa HP, jadi sama. Kalau anak saya pondok begitu, mereka tidak boleh bawa HP sama sekali. Jadi kalau kita ada pulang susah, kecuali anaknya yang menelpon, harus dibatasi karena banyak akses yang tidak baik di HP ya. Nah, kebebasan inilah ketika mereka ini meniru apa yang ada di HP. Bisa nonton film, bisa nonton lain sebagainya. Kadang-kadang ini akhirnya berubah pola pikir anak. Bisa berubah pemikiran anak sehingga kemudian ingin menikah seperti yang di film. Nah, ini salah satu jawabnya, akses informasi yang sangat bebas mudah ya. Nomor 6, faktor nomor 6 yaitu adat dan budaya. Nah, yang nomor 6 adat dan budaya. Nah, biasanya orang Sasak kan begitu, terkenal sampai di mana-mana. Orang Sasak ini hobinya kawin siri. Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, tapi dikenal juga dengan 1000 janda. Jadi dia banyak dikenal orang ya. Lombok dikenal di mana-mana dengan Pulau Seribu Masjid. Tapi jeleknya dikenal juga dengan Pulau Seribu Janda. Nah, salah satu penyebabnya karena banyaknya terjadi pernikahan. Dan biasanya kalau Sasak ini banyak yang kawin, itu yang biasa. Ada budaya kita orang Sasak seperti itu. Boleh dianggap dewasa, sudah mereka atau faktor lingkungan tersebut. Korek-korek pada berani akhir hidup dua. Nah, ini faktor dari budaya. Karena ada dan budaya Sasak yang suka kawin. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berkikis. Seperti itu walaupun masih banyak ya. Yang ketujuh, faktor pendidikan. Nah, ini salah satu faktor banyak terjadi pernikahan ini karena faktor pendidikannya. Hanya sekolah SD saja. Karena sekolah SD akhirnya tidak mau lalu apa yang dibuat, tidak mau apa yang dilakukan, akhirnya ya sudah dia kohon dibalik, akhir berbalik kohon. Faktor pendidikan. Tapi insyaallah semakin tinggi pendidikan kita sudah semakin dewasa untuk berpikir. Makanya kalau sampai berhenti untuk sekolah. Kalau masalah biaya tidak usah dipikirkan. Itu kewajiban orang tua, dan yakinlah bahwa orang yang menuntut ilmu itu, orang yang sekolah itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang kalian diberikan kemudahan, kelancaran sekolah. Beda. Karena kalau dalam sekolah kalian punya apa? Tidak ada Pak Camat di sekolah, tidak ada Pak Kades di sekolah, tidak ada Pak Kades di sekolah, tidak ada yang di Bupati di sekolah. Pasti orang-orang ini mereka yang sudah bersekolah. Dan insya Allah semakin baik pendidikan kita, kualitas kita juga semakin. Dan yang terakhir yang ke-8, faktor agama. Karena memang dalam syariat kalau orang sudah balik itu dibolehkan untuk
pernikahan. Jadi faktor itu semua faktor agama, faktor syariat yang bolehkan orang menikah kalau sudah akhir. Tapi tidak seperti itu juga sebenarnya ya, karena dalam syariat itu juga diperlukan kedewasaan untuk berpikir. Karena dengan kedewasaan inilah kita membentuk rumah tangga yang baik, menjadi sakinah, mawaddah, tapi itu yang biasa terjadi karena syariat itu berbeda dari undang-undang. Kalau cara syariat seperti ada walinya, ada dua orang saksi, ada pengantinnya, ada pakarnya, sudah selesai. Beda dengan undang-undang. Nah, kadang-kadang ini jadi faktor sebab wajibnya berikan pernikahan. Ini salah satu faktor penyebab pernikahan. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau orang melakukan pernikahan ini? Apakah dampaknya itu baik atau sebaliknya? Apakah orang yang menikah diri itu akan lebih baik hidupnya atau sebaliknya? Tapi dari hasil penelitian, pengamatan banyak ilmuwan, ternyata pernikahan dini jauh lebih banyak dampak negatifnya daripada kemaslahatan. Rata-rata mereka kehidupannya jauh dari sakinah mawaddah. Kehidupan mereka juga jauh dari apa yang mereka cita-citakan. Jadi kalau orang mau menikah itu pasti yang dipikirkan apa? Senang, bahagia. Tapi mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang mereka akan baru berpikir, akan tahu rasanya mereka menikah. Kalau baru-baru ya karena masih masa bahagia, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah lewat 3 bulan baru tahu rasa. Kenapa? Karena orang menikah itu pasti akan menjadi dewasa pikirannya, walaupun mereka tidak dewasa. Hanya mulai stres dengan kehidupan. Mereka biasa-biasa setiap hari kalau tidak punya uang tinggal bapak minta uang, ibu minta uang. Sekarang terbalik, istrinya yang minta uang. Hanya mereka tidak punya uang, hanya stres. Dari mana uang? Karena mereka belum dewasa, mereka belum, maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Nah, karena umur yang belum dewasa, pemikiran yang belum dewasa, maka dampak-dampak dari pernikahan ini akan terjadi kalau kita menikah pada usia yang belum dewasa atau belum cukup umur. Terutama berdasarkan undang-undang, yang laki-laki umurnya berapa? 19. Yang perempuan 19 tahun. Jadi kalau sudah aliyah itu belum 19 tahun ya. Awak aliyah pun juga belum 19 tahun. Maka dia harus lanjut kuliah dulu, lanjut sekolahnya jadi lebih dewasa. Ya, umur yang boleh menikah 19 tahun. Apa saja yang terjadi kalau orang melakukan pernikahan ini? 1, dampaknya, dampak negatifnya. Kalau yang tadi itu, yang penyebabnya. Sekarang apa dampaknya kalau dalam pernikahan ini? 1, rentan terhadap masalah ekonomi. Ya, rentan terhadap masalah ekonomi. Biasanya yang pernikahan ini yang belum tamat sekolah, ya, terutama yang belum tamat aliyah, tamat SMA, karena masih belum cukup umurnya. Apa yang terjadi? Masalah ekonomi. 1, mereka belum terbiasa untuk bekerja. Nomor 2, mereka juga malu untuk pergi mencari pekerjaan.
Nomor 3, terlalu tergantung sama orang tua. Berikutnya, mau melamar pekerjaan juga susah. Karena sekarang tidak ada yang melamar pekerjaan yang tamatan SMP tidak ada. Yang dicari minimal SMA atau sudah minimal kalian atau belajar. Hanya berani mereka bingung mencari pekerjaan. Sementara istri di rumah terus minta uang untuk kehidupan rumah tangga. Akhirnya mereka stres di rumah. Saking pun susah. Apalagi belum tamat sekolah dia sebenarnya akhirnya bingung ya. Cerita ya beriak. Kaca di dalam isinya beriak. Kalau selama 5 tahun itu kepek. Sesalah hidupnya. Akhirnya pun beli cara dekat. Ternyata molahan hidup itu sama berani sama berani. Apa nih berani? Ini kepek. Ini kepek ini apa? Dia kelapa. Tadi dia apa? Dia boleh sengsara dan begini. Nah, isi kalau pun deh. Nah, apa dia cara bersehat? Jadi beban susah ya buat. Nah ini dampaknya, makanya jangan melakukan pernikahan. Udah kalian sekolah, teruskan sekolah, teruskan mencari. Tinggal minta sama orang, insya Allah rezeki orang tua dijamin sama Allah Subhanahu. Ini dampaknya sangat berbahaya. Berikutnya yang nomor 2, rentan terhadap masalah reproduksi. Ini masalah kesehatan. Biasanya anak perempuan yang belum 19 tahun reproduksinya rata-rata bermasalah. Rata-rata bermasalah. Kenapa? Karena kandungannya belum siap. Belum siap untuk membuahi, belum siap untuk melahirkan. Dan juga belum siap untuk mendidik anak. Akhirnya kadang-kadang banyak yang terjadi, akhirnya orang tuanya meninggal dunia karena apa? Kalaupun nanti lahir anak-anaknya, biasanya anaknya tidak sempurna, ada cacat, ada stunting, dan lain sebagainya. Mulai dari anak, anaknya juga tidak sempurna. Ini dampak dari mereka juga belum cukup umur atau belum dewasa untuk menikah, sehingga reproduksinya juga jadi masalah. Bermasalah. Akhirnya anaknya meninggal dunia, karena itu stunting dan lain. Ini risikonya. Ini dampak akan ditemukan ketika kita menikah belum cukup usia. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, dampak negatifnya apa? Menutup banyak kesempatan yang bisa diraih. Hanya banyak kesempatan yang tertutup. Dulu waktu masih belum menikah, waktu sekolah dia punya cita-cita setinggi langit. Saya ingin jadi A, saya ingin jadi B, saya jadi ustazah, saya ingin jadi guru, saya jadi dokter, jadi polisi, jadi apa saja. Tapi gara-gara putus sekolah, akhirnya semua jadi tidak bisa tercapai. Mau lamar pekerjaan ke SMP, nggak ada yang menerima, kecuali melamar jadi tak patut, nggak ada menerima. Tapi kalau minimal dia tamat SMA, minimal tamat kuliah, ada kesempatan. Tapi untuk semakin tinggi pendidikannya, kesempatannya semakin besar. Bisa jadi guru, bisa jadi ustazah, bisa jadi
Tapi putus sekolah, kawin jadi. Yang keempat, dampak negatifnya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, ini yang sering terjadi kalau orang menikah di bawah umur. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tempok, jagur, tentang, karena belum siap. Ini KPN 100. Jadi berbegawai. Semangat dengan KPN sini. Ketat sedih. Kamu KPN lah. Padahal kamu dengan begawi. Kadang-kadang ini KPN dengan apa? Sama. Banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak seperti yang terjadi kasus. Beberapa kasus yang datang ke kantor ditendang, dipukul, tapi mereka tidak bisa melapor, tidak bisa melaporkan semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak punya buku. Penyebabnya karena mereka menikahnya di bawah. Padahal kita selalu upayakan kalau saya menikah saya hidup bahagia, hidup nyaman, hidupnya sejahtera. Tapi kalau usia terlalu dini aja terbalik 30 derajat. Ini yang sering terjadi kalau orang menikah belum cukup umurnya. Ada pertanyaan? Sampai apa Pak? Tadi kata Bapak sendiri, umur nikah itu baru tidak bisa keluar pada saat kita menikah umur 19 tahun. Gimana misalnya kalau saya nikah di umur 17 tahun, terus saya ingin menikah di umur 22 tahun, bisa? Bisa saja. Bisa, cuma prosesnya kapan lagi, sulit lagi prosesnya. Bagaimana caranya? Misalnya pernikahannya umur 17 tahun, otomatis dilaksanakan sendiri, diurus sendiri. Pak Kadesnya tidak berani buatnya pena. Pak Kadesnya juga tidak berani untuk melayani. Pak RT tidak berani. Ya terpaksa jadi urus sendiri dan menikah tanpa buku nikah. Mudah-mudahan kan biasanya nanti begitu cukup umur, karena tidak cukup umur sudah cerai di luar. Karena belum dewasa. Tapi kalau misalnya ternyata mampu bertahan dengan kehidupannya, begitu sudah cukup umur 19 tahun atau umur 20 tahun, kemudian keinginan untuk buat buku nikah, bagaimana caranya? Pergi isbat nikah ke pengadilan. Kalau ada waktu, kalau ada biaya. Berbiaya itu harus daftar ke pengadilan, nanti fotokopi bukunya, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan harus dilegalisir di kantor pos pusat. KTP-nya dilegalisir, KK-nya dilegalisir, bermaterai. Ngelegasnya di kantor pusat, kantor pos pusat, di mana? Di samping epicentrum di Mataram. Baru pergi mendaftar ke pengadilan, bayar lagi. Nanti 14 hari lagi baru dipanggil untuk sidang. Bawa saksi lagi. Bawa saksi minimal 2 orang saksi.
baru diisbat pernikahannya, ditetapkan pernikahannya. Dasar isbat nikah lah, dasar KUA membuatkan hukum. Tapi agak susah kan? Baik, kita lanjut. Yang berikutnya yang akan terjadi kalau orang melakukan pernikahan dini atau pernikahan anak, yaitu masalah psikologis. Masalah psikologis, ya, karena umurnya belum cukup, kemampuan berpikirnya juga tidak cukup. Kadang-kadang ini membuat suami jadi stres, istri itu jadi stres, belum terbiasa menghadapi permasalahan hidup. Artinya bahwa mereka itu tidak siap untuk menerima kenyataan hidup. Biasa menolak. Biasa menolak mengalir. DGM, apa hari apa? Begitu menikah, maka semua mereka akan tanggung. Sebenarnya mereka belum mampu berpikir sejauh, akhirnya mereka jadi stres. Ini yang biasa. Yang ujung-ujungnya ingin kembali seperti yang lama, lebih enak hidupnya. Ujung-ujungnya menjadi ini biasa. Yang nomor 6, dampak negatif yang akan terjadi kalau orang melakukan pernikahan ini. Resiko kesehatan bagi bayi. Nah, ini biasa dia. Kalau orang menikah kurang umur, kalau nanti dia melahirkan biasanya rentan. Rentan biasanya keguguran. Kalaupun dia melahirkan tidak normal, bisa jadi nanti dia sesat atau lain sebagainya. Atau bisa jadi ketika melahirkan anaknya juga tidak sehat. Ini biasa terjadi kalau orang menikah kurang umur. Jadi yang baik itu perempuan itu melahirkan ketika pada usia 25 tahun. Itu yang normal, yang baik. Perempuan itu akan sehat kalau melahirkan pada usia 25 tahun atau tidak melahirkan di atas 40 tahun. Karena banyak sekali risikonya orang menikah. Yang ketujuh, kesulitan dalam membesarkan anak. Ini yang sering terjadi ya. Susah dan terbiasa menjaga bayinya ya. Mengasuh anaknya juga susah, belum terbiasa. Namanya merawat bayi ini sangat melelahkan, sangat menyusahkan. Karena mereka belum siap, karena faktor usia, hanya anak pun akan ada di korban. Banyak yang terjadi di media, ada seorang ibu membunuh, ada seorang ibu menelantarkan, ada seorang ibu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada ini yang terjadi. Kalau mereka menikah belum cukup usia, kemudian yang ke-8, resikonya yang paling parah ini apa? Resiko perceraian. Sering terjadinya perceraian bagi pasangan yang menikah kurang umur. Nah, ini yang terjadi. Kalau sudah bercerai, maka tujuan orang rumah tangga sudah tidak tercapai.
pendidikan kita juga sudah mencukupi, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa juga bekerja dengan baik, sehingga kebutuhan hidup sandang pangan papan bisa terpenuhi. Kalau sandang pangan papan bisa terpenuhi, insya Allah kalau kita dewasa berpikir sudah terpenuhi, insya Allah akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah. Dan kasus yang paling terbaru yang terjadi di Kecamatan Terimpang, kasus pembuangan terjadi. Kenapa mereka ingin dibuang bayinya? Karena hasil hubungan gelap. Nah ini makanya hati-hati kalau pacaran. Boleh pacaran, tapi untuk menikahkan, hingga kita untuk sebagai sekolah bersekolah lagi. Mudah tahun ya, mereka yang terakhir tidak masalah gitu. Tapi jadi semangat untuk sekolah. Tapi tidak boleh yang macam-macam. Jangan sampai kebablasan. Nah itu terjadi. Akhirnya mereka malu untuk punya anak karena hubungan tanpa status. Apa terjadi? Akhirnya bayinya meninggal dunia. Kan dia butuh pulang. Belum satu hari pelakunya sudah tertangkap. Sekarang masuk yang rugi siapa? Yang perempuan. Yang laki tidak bertanggung jawab, si istri membuang anaknya, akhirnya dia juga yang bertanggung jawab. Dia masuk penjara. Ngeri ya. Ternyata menikah ini itu tidak ada enaknya. Kalau ada enaknya, senangnya paling 1, 2, 3 bulan. Sisanya tinggal saja. Makanya kalau menikah ya enggak deh. Ya, saya termasuk yang saat dewasa untuk menikah. Saya umur 31 tahun baru menikah. Alhamdulillah mereka menjadi kenapa? Karena kita sudah dewasa berpikir sehingga mampu untuk menjaga kehidupan, mampu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah ya. Itu kenapa faktornya? Karena faktor sudah dewasa untuk mungkin ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya, ya Wahyu. Silakan Wahyu. Wahyu sekarang kelas berapa? Salah satu SMK. Alhamdulillah ya. Wahyu sekolah ya. Insyaallah tidak bisa tercapai. Silakan ada bertanya. Apakah kita juga bisa lebih besar perempuan daripada laki? Besar daripada laki. Coba Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah bisa perempuan lebih besar daripada laki-laki pada saat menikah? Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah baik, apakah bisa, apakah boleh kalau menikah perempuannya lebih dewasa atau lebih tua umurnya dari seorang laki-laki? Kalau menikah tidak ada beda usia. Ada orang yang laki-lakinya umurnya 25 tahun, istrinya 35 tahun. Ada juga yang laki-laki umurnya 40 tahun, istrinya 25 tahun. Tidak ada masalah. Yang penting cukup umur melebihi 19 tahun. Tapi yang paling baik itu mestinya umur laki-laki lebih besar
daripada yang perempuan. atau minimal sama-sama 25 tahun, sama-sama 20 tahun. Tapi yang baik itu misalnya laki-lakinya umurnya 25 tahun, ya istrinya 22 tahun, 23 tahun. Ada jarak atau minimal sama. Menikah sama janda. Ya dia, tapi masih jauh ya. Yang penting bagi sekolah dulu, sekolah. Ya. Tapi biasanya kalau orang nikah beda umur sama juga artinya. Ya, kalau saya muda, yang perempuan terlalu muda, cepat juga jadi tua nanti, sehingga sama jadinya. Tidak masalah. Intinya menikah harus di atas umur atau di atas 19 tahun berdasarkan undang-undang yang boleh. Yang lain, silakan mulai. Ayo. Apa lagi saya ada belakang yang cewek? Dengar dulu aja. Nabila mau bertanya mungkin. Ayo silakan. Ya tentang pernikahan. Tidak masalah, silakan. Saya ini termasuk orang yang membuka jodoh-jodoh. Termasuk yang membuka jodoh. Ini mungkin nanti di berikutnya. Sebelum ketemu ya. Dan alhamdulillah saya sudah banyak menjodohkan orang. Dari orang tak pernah kenal sama sekali. Tapi perjodohannya pas, perjodohannya baik. Ada ilmunya. Ayo yang perempuan terutama yang besar-besar ini. Ayo Solehan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya. Ayo yang mau ditanyakan ayo. Masih ada waktu untuk bertanya. Ayo. Amin. Ya. Ayo siapa mau bertanya? Karena kalau kalian nanti menikah pasti ketemu sama saya. Pasti ketemu sama saya kalau menikah. Ayo silakan yang bertanya. Kalau yang belum besar ini, yang sudah SMA, yang sudah SMA ini nanti boleh. Ya tidak apa-apa, pacaran tapi pacaran untuk memacu semangat bersekolah. Tapi jangan berpikir untuk yang lainnya. Ayo silakan apapun. Ada bertanya. Ibu guru salah satu guru di sini. Oh iya, gimana Bu Guru? Ya. Baik ya. Soalnya anak ini kan ada yang pacaran video, dampaknya itu. Ya. Jadi saya itu termasuk tempatnya banyak orang bertanya tentang anak. Ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada di Jawa, segala macam. Termasuk hari ini ada yang masuk. Belum saya jawab. Masih saya hitung. Jadi nama itu yang perlakukan artinya. Tapi makna dari sebuah nama. Karena hidup ini angka sebenarnya ya. Hidup ini angka. Al-Quran sebagai pedoman hidup juga angka. Buktinya berapa juz, berapa surat, berapa ayat, berapa huruf, semua pakai angka. Dan hidup kita juga
semua menggunakan angka dalam kehidupan. Dokter juga pakai angka. Dokter bilang, oh bapak ini hipertensi. Dari mana tahu? Dari angka. Angkanya sudah 180 per 100 hipertensi. Atau mungkin ibu ini sudah stadium 4 katanya. Dari mana mereka tahu? Oh karena ibu sudah 450 gula darahnya sudah stadium. Atau ibu ini darah rendah, tensi darahnya 80 per. Jadi dengan angka semua bisa dicari, dengan angka semua bisa dicari. Makanya kalau bagi saya pribadi, siapapun nama orang itu, yang penting angkanya. Nah, angka itu harus nyambung dengan angka mana? Dengan angka saudaranya yang lebih. Nanti angka saudaranya akan nyambung angkanya dengan orang. Maka tidak boleh salah antara yang nyambung dengan yang di. Itu makanya kadang banyak yang terjadi. Oh dulu waktu saya punya anak yang pertama ini, alhamdulillah kehidupanku baik, bagus, nyaman, angkat suaranya, rezeki lancar, semuanya lancar. Saya bisa beli sapi, bisa beli motor, saya bisa beli sawah, saya bisa bangun rumah dan lain sebagainya. Tapi waktu anak saya nomor 7 lahir, sengsara betul saya. Habis ditipu orang, kehilangan, dan lain sebagainya. Termasuk suamiku diputus pekerjaan, macam-macam. Itu ada angka yang tidak. Nanti ingat ibu angkanya berapa, bapak angkanya berapa, yang anaknya pertama, kedua berapa angkanya, baru untuk menentukan angka yang berikutnya. Kalau sudah ketemu angkanya, baru kita buatkan nama yang seangka dengan angkanya. Bisa lihat WA, bisa lihat telepon, bisa ke rumah, bisa kartu dan lain. Jadi itu makanya contoh misalnya ada orang namanya, kalau kita artikan namanya perempuan soleha yang berhati lemah lembut, arti namanya. Tapi begitu kita baca angkanya 4. Wajib anak itu dari sejak lahir sakit aja kerjanya dan hobinya sakit. Kalau dia terangkan sakit aja, dokter sehat sakit, begitu seterusnya. Terus kita baca angkanya 1, pasti keras orangnya, tidak ada lemah lembutnya sama sekali. Pada arti namanya perempuan soleha yang berhati lemah lembut, tapi jatuh di angka 1, tidak ada lembutnya sama sekali. Keras, kocok. Berarti itu bisa diganti namanya. Ya, bagaimana kalau salah nama? Apa solusinya? Perapi. Memberikan nama kembali seperti dulu dia dikasih nama. Nah, ke bahasa sayapnya tajdid nama atau memperbaharui nama. Dijaga seperti biasa. Ya, kira-kira kalau udah besar tetap nggak ada yang berubah. Ya minimal lah sebulan. Biar nggak keras kepala ya, keras hati. Kemarin hari Selasa saya perhati di depan masjid. Rumahnya Aziz BR yang tak punya anak, pernah punya anak dulu kan? Sasa Pandu, alhamdulillah punya. Setelah lahir anaknya, tinggal saya berikan nama. Boleh dia kasih nama. Karena kalau beri kasih nama itu kewajiban. Terus suruh dikasih nama. Dia buat nama, tapi hitungannya salah. Silakan, akhirnya udah pasangkan di sana. Saya buatkan, dia saya kasih nama dia anak pertama Putri, saya kasih nama Darud Dara Ayu Ningtyas.
Dan rata-rata kan kasih nama orang itu bagus sampai orang tuanya bingung. Namanya apa? Ya, nama itu harus yang baik, yang bagus tentunya. Biar nanti kalau besar dia ada malu dengan namanya. Contoh misalnya dulu saya pernah kenalan sama cewek. Waktu dia KKN, kebetulan KKN-nya di desa bagus. Kenalan sama saya. Dan bilang, waktu kenalan, sebut nama saya, sebut namanya Mimi. Bagus sekali namanya Mimi. Cuma saya penasaran siapa sih nama lengkapnya saudara ini. Gitu ya. Udah saya mencari daftar nama-namanya di kampus. Nama mahasiswi yang KKN. Ternyata yang namanya Mimi itu nama lengkapnya Maimunah. Artinya kan dia malu dengan namanya. Nama kerennya. Satu lagi kenal sama saya waktu salaman, Meki namanya. Keren sekali kan namanya. Namanya ini. Udah saya cari lagi. Begitu saya lihat namanya, ternyata namanya Makya. Meki menjadi Panggilannya Meki. Nah ini artinya anak itu malu dengan namanya. Karena sesungguhnya dengan nama inilah akan menjadi malu. Itu yang akan membuat karakter anak itu. Termasuk dengan tubuh-tubuhnya. Semua manusia akan terbentuk dari namanya. Dari namanya dia akan terbentuk. Tubuhnya, sifatnya, karakternya. Dan besok juga akan ada acara berapi di Ataran Kantor Gubernur. Udah kami sepakat nanti Pak Ustadz yang akan berikan nama anak saya. Setelah saya hitung, hanya sekian dan saya kasih nama dia Abizar Al-Ghifari. Bagus Abizar. Itu pun sudah dihitung dengan orang tua. Sehingga nanti anak ini bisa lahir membawa rahmat, berkah, rezeki dari Allah bagi dua orang. Nanti ketemu dia, setelah ibu sendirian seperti apa, bapak seperti apa, setelah ketemu jadinya seperti apa. Setelah punya anak pertama, kehidupannya seperti apa, anak kedua seperti apa. Wah, nanti kita sempurnakan dengan anak yang berikutnya. Maka cari angka berapa untuk menyempurnakan angka-angka di atasnya. Setelah ketemu angkanya, baru kita buatkan nama yang seangka dengan. Sekarang kan kasih nama nyari angka. Sekarang banyak orang cari nama di Google. Tidak masalah. Yang penting angkanya pas. Karena kalau tidak pas itu bikin masalah. Termasuk cerai. Hanya banyak rumah ingin cerai. Padahal dulu kehidupannya sangat baik, sangat bagus. Mereka aman, nyaman, rezekinya luar biasa. Karena pas klik angka. Begitu lahir anaknya. Apa masalah? Ada yang pernah dalam kehidupan ternyata angka dari anaknya yang salah. Solusinya rubah angkanya atau rubah namanya biar klik angkanya orang tua. Itu namanya solusi. Jadi Allah selalu berikan solusi. Fitri. Itu salah satu. Baterainya Begitu. Tapi kalau mau dari jodoh, bertanya sama saya. Ya Ustaz, yang mau cari jodoh bertanya sama gurunya angkanya berapa, maka biasanya angkanya. Itulah makna dalam Al-Quran. Waja'alna tumsuba wa qabaila lita'arafu.
Bukan ini siapa, ini anaknya siapa. Tapi kalau angkanya berapa, saya ini angkanya berapa. Kenapa? Karena ada rumus hidup dalam Al-Quran. Ketika rumus ini belum ada dalam diri kita, maka dia tidak bisa akan jadi masalah. Apa rumusnya? Sakinah. Itu tujuan kehidupan dalam rumah. Semua apapun agama. Tujuannya sama, sakinah, mawaddah. Itu akan bisa tercapai dengan angka sakinah dan iman, kelapan. Ini rumus dunia, ini masalah dunia. Kalau kita buka Al-Quran, seluruh Belum dinyalain. jika berangka 258, maka pasti yang dibahas masalah dunia. Ini rumus dunia. Surat yang nomor 2 apa? Al-Baqarah, sapi. Yang kelima Al-Maidah, 8 Ibrahim, dan seterusnya. Kembali Al-Fatihah 1 Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillah. Jadi kalau ibu buka Al-Quran kapan saja, di mana saja, pada surat juz ayat berapa saja, ketika berangkat 258, maka pasti dunia yang dibahas. Ini rumus dunia. Berarti kalau belum 258, berarti belum sakinah, mawaddah, warahmah. Maka akan muncul berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Solusinya kembalikan ke angka 258, selesai masalah. Anak-anak sampai terus sekolah dari berapa sekolah dan sekolah. Jangan sampai putus sekolah. Kalau ada pacar minta nikah dulu, udah putusin saja. Iya, sukses dulu. Apa jawabannya? Saya ingin nanti punya suami yang sekolahnya tinggi, yang berpendidikan tinggi. Otomatis nanti anak-anaknya juga akan berpendidikan tinggi. Otomatis kehidupannya juga akan menjadi berubah. Contoh misalnya, anak-anakku ya, saya ini terlahir dari keluarga yang miskin. Bapak saya seorang petani. Bapak saya tidak tamat SD. Ibu saya juga tidak tamat SD. Tapi alhamdulillah orang tua saya merdeka ingin merubah kehidupan keluarga. Dan alhamdulillah saya disekolahkan. Apa yang terjadi dengan niat yang baik, dengan doa yang baik untuk anak-anaknya? Alhamdulillah saya 3 bersaudara. Saya laki-laki, adik saya 2 perempuan. Dan alhamdulillah semua adik-adik saya sarjana semua. Saya sarjana, adik saya semua sarjana. Dan alhamdulillah semua saudara saya PNS semua. Alhamdulillah punya keluarga ya. Alhamdulillah. Karena mereka sudah bisa punya rumah, mereka sudah bisa punya usaha, mereka sudah bisa punya mobil dan lain sebagainya. Otomatis kehidupan pada saya menjadi berubah. Makanya saya bilang kepada saya, nah kamu minimal harus sama dengan saya. Karena pendidikan saya tinggi, otomatis anak saya seperti itu. Pokoknya dia tidak akan pulang kalau belum selesai sekolah. Sekarang mereka sudah lulus di luar daerah semua. Sekarang kelas 2 ada. Alhamdulillah, dan pulangnya hanya 1 kali setahun. Minimal kamu sama seperti bapak. Makanya besok kalau kamu sudah selesai sekolahnya, tinggal kamu pilih kuliahnya di mana. Mesir, Yaman, Makkah, Madinah. Harus
begitu. Karena anak-anak itu kan malu, harus sama dengan bapaknya. Nah, untuk merubah hidup kita semua ini tentu paling mudah melalui pendidikan. Ada di masa para beralih, memang itu SD dan di sekolah-sekolah tadi, ya. Maka harus begitu. Bikin hidup lebih baik, maka sekolahnya ya baik, sekolahnya yang tinggi. Tidak usah pakai pikir kita nikah dulu. Ya. Karena kalau nikah muda, maka dampaknya sangat berbahaya. Kerasa dalam rumah tangga, ekonomi yang kacau balau, ujung-ujungnya cerai. Jadi beban. Ingat ya, tidak boleh. Jadi jangan susah. Apalagi di sekolah. Kalau di sini harus susah. Ada pertanyaan? Setelah itu selesai. Ayat ini yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil tidak usah. Nanti pribadi Pak. Kan saya punya stok banyak di stok banyak. Saya punya stok banyak di luar. Nah, kemarin malam termasuk sudah berhasil menjodohkan yang laki-laki di Gunung Sari, yang perempuannya di Jakarta. Klik, berarti apa? Karena ngepas udah video call, ketemu langsung bicara. Oke, klik ya. Usahakan tahun ini menikah. Kalau sampai hari ini juga belum ketemu cukup dengan video call saja. Ya. Anak-anakku yang ini yang harus sekolah. Pendidikan adalah salah satu cara untuk merubah kehidupan. Ya. Baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Ya. Sekolah. Karena dengan sekolah akan terangkat derajat kita tidak akan menghina orang, kita akan menentang orang. Dengan sekolah itu kehidupan akan menjadi lebih baik. Kita lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Maka kata kerja sekolah dan sekolah. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada? Nanti kalau ada bertanya boleh catat nomor HP saya. Nah, kalau ada bertanya secara pribadi boleh nanti lewat WA. 0807. Itu nomor HP sekaligus nomor WA. Nanti kalau anak bertanya bisa, kalau punya HP bisa lewat WA. Mau tanya doa, mau tanya Pak Ustaz, kalau doanya nanti biar cepat kita paham pelajaran apa, nggak apa-apa. Jadi kalau kita ngerti pelajarannya Pak Ustaz apa doanya, nanti kita lewat WA. Nggak apa-apa. HP saya 24 jam. Kalau saya minta grupnya dengan siapa? Yang ditanya pelajarannya ya. Ustaz saya pengen cepat hafal, nanti cepat. Ustaz saya pengen cepat paham pelajaran saya itu aja. Ya gitu-gitu kan. Di luar itu sudah balas. Baik, kalau ada lagi yang ditanyakan, saya kira akan kita akhiri pertemuan kita pada hari yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
sampaikan bisa diterima, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari cara penyampaian maupun dalam yang lain sebagainya. Selebihnya mohon maaf. Allahumma qina wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah penyampaian dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Kuripan ya. Sangat banyak yang beliau bagi kepada kita tadi ya. Mulai dari masalah pernikahan dini dan segala macam, tentu kalian sudah catat. Kemudian juga diberikan tadi kesempatan untuk bertanya kepada kita semua ya. Jadi semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita serap dan mengerti ya. Jadi sampai di sinilah acara kita. Untuk lebih barokahnya acara kita, mungkin kita akan akhiri dengan doa ya. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina kiram Al-Ustaz Abdul Aziz ya. Kepada beliau disilakan. Doa dulu jangan buat Kakak Intan kasih tahu jangan. Mari kita sama-sama berdoa mengadakan tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang indah dan tulus. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat doa dan hajat kita bersama diterima atau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'i aqaribina masyaykhina wal ustazina. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wal akhirah min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tawil umurana wa tawfir arzaqana wa aslih ajzadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aslih a'malina wajtani minal bala wal adha wal masyariqati wasyariqah wa min fitnatil mawt. Allahumma rabbana hamdana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa fahman wasi'ah wa rizqan wasi'ah kasiran halalan thayyiban wa mustaqbalan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi jami'i umurina wa barik lana fi jami'i amalina wa ala jami'i ibadatina ya Allah. Allahumma inna la ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqdi ala jami'i niyatina faqdi ala jami'i du'atina faqdi ala jami'i hajatina ya Allah. Iqdi ala jami'i hajatina ya Allah. Iqdi ala jami'i hajatina ya Allah. Wa innaka hayyul mustajibin. Allahumma jal jamana hadza jamban wa tafarruqana min bani hadza farqan muwafaqan masuba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lana birakatil Fatihah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan berakhirnya acara tadi dengan pembacaan doa, ya, marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatian adik-adik, jangan ada yang beranjak dari tempat duduk dulu ya. Bukunya dikumpulin. Ikat tas. Ikut jawab, ayo. Semua dikumpulkan ya bukunya. Agak